Aji Mega TV. Kegiatan konon. Kegiatan masak memasak ya. Bener motornya aku harus pada ayu. Masih krecek kayak kieu. Mengawal perizinan itu sampai kepada publik. Artinya apa? Kami sebagai masyarakat dan lembaga akan pamit dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia. Hari ini kita bersilaturahmi ke salah satu calon kuwu desa Losari Kidul, dan hari ini alhamdulillah kita bisa dan juga akan berbincang-bincang dengan Bapak Hadi Prayitno, calon kuwu desa Losari Kidul di nomor urut nomor urut 4. Semoga untuk perjumpaan siang hari ini adalah betul-betul merupakan suatu rahmat dan juga hidayah buat kita semuanya, khususnya adalah buat pendukung setia Kang Prayit, dan khususnya adalah buat seluruh masyarakat desa Losari Kidul yang kami hormati, yang kami banggakan. Apa kabar Pak Prayit? Alhamdulillah sehat walafiat. Mas Aji. Ya. Iya. Gimana Mas? Ada beberapa yang pengen artinya kita tanyakan ke Pak Prayit mengenai desa Losari Kidul sejauh ini dengan perkembangan yang ada. Barangkali sedikit, dan saya yakin Pak Prayit itu artinya sudah banyak mendalami kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran desa Losari Kidul, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya jawab dari beberapa pertanyaan Mas Haji. Sejauh ini kami sudah hampir 23 tahun di desa Losari Kidul. Alhamdulillah kami bisa mempelajari tentang perekonomian masyarakat Losari Kidul dan sekitarnya. Losari Kidul yaitu adalah dari 10 desa di Kecamatan Losari, dan mungkin Losari Kidul adalah sebagai pintu gerbang perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dibatasi dengan Sungai Cisanggarung. Berbicara tentang masyarakat Losari Kidul, kami sedikit mempelajari bahwa Losari Kidul itu satu desa dari satu kecamatan dari 10 desa itu desa yang sangat ramah tamah, Mas Haji. Iya. Untuk selanjutnya kami mencoba dan akan berusaha di tahun 2023, yaitu kami pribadi akan mencalonkan sebagai kepala desa di Losari Kidul. Iya. Mengenai ini dulu Kang Prayit ya, masalah desa Losari Kidul tentang kemakmuran dan kesejahteraannya itu bagaimana Kang Prayit, menurut Kang Prayit? Menurut pandangan saya, Losari Kidul itu ada beberapa masyarakat yang terdiri dari dia mencari perekonomian dari ada petani, betul, ada pedagang, dan ada ASN atau TNI Polri. Iya. Nah, yang
Losari Kidul sebenarnya pendapatan per kapitanya di Losari Kidul cukup lumayan lah, artinya di sisi lain Losari Kidul itu ada sebuah pasar rakyat, artinya pasar yang dimiliki oleh aset desa. Dan kebetulan ini sedang lagi dibangun. Mudah-mudahan kami kedepannya bisa artinya bersama masyarakat Losari Kidul untuk bisa meningkatkan perekonomian warga Losari Kidul. Iya. Betul. Dan barangkali mungkin Pak Pai sendiri punya satu prioritas nih, kalau misalkan terpilih jadi Kuwu Desa Losari Kidul. Yang pertama itu adalah tatanan pasar ini. Kondisinya itu nanti bagaimana, Kang Prayit? Apakah nanti kita akan memberikan satu kesempatan peluang kepada masyarakat Losari Kidul untuk artinya bisa untuk mencari angan begitu, berdagang kecil-kecilan, barangkali acuannya. Iya, Mas Haji. Untuk pribadi saya, Losari Kidul itu adalah punya pasar desa, Mas Haji. Jadi secara tidak langsung kami coba nanti diprioritaskan warga Losari Kidul itu artinya untuk bisa berusaha di pasar tersebut dengan berbagai macam cara, diutamakan adalah Losari Kidul. Ya, mantap ya, luar biasa. Ini Kang, kita sedikit ada pengen menanyakan, artinya Kang Prayit ini kan punya satu niatan untuk mencalonkan jadi kepala desa itu, apakah ada dorongan dari orang atau memang dari hatinya Kang Prayit sendiri? Terima kasih Mas Haji, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau kita dinilai secara pribadi, saya sebenarnya saya tidak ada atau artinya mungkin saya belum pantas, tapi ada motivasi dorongan dari sesepuh kita, diantaranya adalah Mama Kiai, yaitu Pak Masrul. Itu adalah orang yang pertama yang mensupport saya, dan dia adalah tokoh ulama, tokoh sesepuh di Desa Losari Kidul, tokoh masyarakat. Dan dari beberapa unsur pemuda, semua alhamdulillah memberikan dorongan dan motivasi saya untuk bisa mencalonkan. Akhirnya saya pikir-pikir, Mas Haji, untuk bisa maju ke kandidat, saya berkoordinasi dari semua unsur, dan ada beberapa yang memberikan semangat untuk pribadi saya. Insya Allah saya akan maju, dan alhamdulillah dengan beberapa macam kriteria, persyaratan, sampai melaksanakan tes akademis yang karena cukup calonnya menguras tenaga dan pikiran. Alhamdulillah saya bisa lulus dan sudah mendapatkan nomor 4 ya. Iya, Mas Haji. Iya. Dan ini Kang Prayit ya. Ini artinya walaupun memang kita tidak boleh untuk mendahului kehendak dari Allah Sang Penguasa, artinya kalau misalkan Kang Prayit terpilih menjadi Kuwu Desa Losari Kidul, prioritas yang paling utamanya apa nih Kang Prayit? Tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Losari Kidul. Yang saya dengar adalah Kang Prayit nanti akan menggratiskan BPJS. Betul Kang Prayit? Pengen kejelasannya Kang Prayit. Iya, pertanyaan yang bagus Mas Haji. Artinya gini, saya melihat masyarakat Losari Kidul menyermati dan mengamati banyak masyarakat Losari Kidul yang belum mempunyai BPJS kesehatan, Mas Haji. Karena apa? Saya anggap kesehatan itu adalah mahal. Dan tidak semua orang itu mempunyai artinya perekonomian yang lebih baik. Pembelajaran saya, ada beberapa masyarakat itu mengeluhkan kepada saya bahwa saya belum punya BPJS, dan kami sebagai calon Desa Losari Kidul akan berusaha, masyarakat Losari Kidul akan saya data nanti siapa yang dan belum mempunyai BPJS pemerintah. Saya berjanji akan mengusahakan dan memperjuangkan bahwa masyarakat Losari Kidul akan saya bikinkan BPJS pemerintah, sebab ini adalah fasilitas pemerintah yang harus bisa diterima oleh masyarakat Losari Kidul. Dan itu gratis, Pak
Right. Saya jamin 100% gratis. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kita sama-sama berdoa Mas Haji untuk bisa Iya. maju ke depan dan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat. Amin, Losari Kidul. amin, amin. Ya, kemudian adalah harapan dari masyarakat Desa Losari Kidul adalah mengenai kinerja dari kelembagaan desa, Paku dan kelembagaan yang lainnya. Ini mungkin yang diharapkan dari mereka-mereka adalah bukan hanya kejadian waktu tugas saja. Iya. Pak Pahit. Apakah nanti juga yang akan diterapkan dalam Kang Pahit kalau nanti terpilih jadi Kepala Desa Losari Kidul, apakah nanti 1 kali 24 jam bisa menerima atau membantu masyarakat yang membutuhkan, Kang Pahit? Iya. Saya lihat di Desa Losari Kidul itu sementara ini artinya untuk perangkap dan linmas itu ada lembaga-lembaga yang perlu kita artinya untuk kita libatkan, Mas Haji. Iya, betul. Contohnya dari unsur perangkap desa dan linmas. Kalau kita mengacu kepada apa yang dipertanyakan Mas Haji tadi untuk bekerja 1 kali 24 jam untuk perangkap desa mungkin tidak bisa, tapi nanti kita akan diadakan yaitu sistem ronda atau sistem piket. Nah, nanti kita akan melibatkan perangkap desa dan linmas. Apabila masyarakat akan membutuhkan, artinya artinya membutuhkan dari jam malam. Mungkin kan kalau kita jam kerja kan siang Pak Haji. Betul. Tapi untuk malam, insya Allah nanti akan saya terapkan dan akan saya musyawarahkan linmas dengan perangkat desa. Ada salah satu atau 2 orang yang kerja artinya 1 kali 24 jam untuk standby di balai desa. Jadi kepentingan masyarakat, keperluan masyarakat apabila membutuhkan atau umpamanya ada orang sakit, ada orang ini, ada mungkin bisa langsung berkoordinasi merapat ke balai desa yang di sana ada petugasnya, ada linmasnya. Insya Allah akan kami terapkan yang semacam ini, Mas Haji. Betul. Ada satu harapan dari masyarakat yang kemarin banyak diperbincangkan adalah mobil siaga, Pak Pahit. Ya. Nah, mudah-mudahan untuk ke depan kalau Kang Pahit terpilih jadi nah ini harus bisa memaksimalkan, mengkondisikan mobil siaga, Pak Pahit. Oke. Masalah supir dan lain-lainnya, Mas. Siap. Akan saya jawab pertanyaan yang bagus, Mas Haji. Kami sudah memplanningkan dari dulu, artinya saya punya rencana itu, dan kami sudah musyawarahkan sama beberapa tim, artinya minta pendapat saran, akhirnya diputuskan bahwa untuk rencana ke depan, Desa Losari Kidul itu baru punya satu, yaitu mobil siaga, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin akan membeli mobil yang bersifat mobil ambulan, yang nanti antara mobil siaga dan mobil ambulan itu beda, sebab kepentingan mobil ambulan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu, artinya yang kurang mampu untuk mengantarkan ke rumah sakit. Artinya pembiayaan ya. Kami siap untuk bisa membuktikan untuk kedepannya pembelian bahwa pembelian untuk 1 unit dan dioperasikan tidak melalui dengan meskipun banyak di Losari Kidul itu banyak mereka yang punya skill driver, tapi nanti kami akan memprioritaskan bahwa mobil 2 bisa digunakan, artinya sudah bisa dipegang oleh 3 orang, artinya tiga driver tersebut. Jadi kedepannya supaya perawatan armada baik mobil siaga maupun mobil ambulan itu benar-benar tidak acak-adul, tidak semua orang bisa memakai, sebab mereka nanti ketiga orang ini akan saya pertanggungjawabkan untuk perawatan dan selanjutnya, Mas Haji. Betul ya. Kita masuk ke dunia kesehatan, Pak Pahit. Losari Kidul itu kan kriteria masyarakatnya kan bukan dari kalangan orang terpunya semua ya, Kang Pahit ya. Ada dari keluarga yang minus, ada dari keluarga yang sederhana, dan ada yang keluarga yang boleh dibilang kaya lah. Nah, ini masalah yang sangat urgent yang kadang-kadang sering saya perhatikan itu adalah masalah hal ketika keluarga meninggal, Kang Pahit.
Nah di situ kalau orang kaya mah nggak mungkin jadi masalah. Iya, betul. Artinya untuk pembelian seperangkat alat untuk membungkus jenazah atau kain kafan ini kadang-kala itu sangat sedikit menyulitkan bagi yang tidak mampu. Kalau yang mampu mah nggak menjadi soal. Nah solusinya ini Kang Prayit barangkali mungkin untuk membantu masyarakat yang barangkali mungkin agak sedikit minus, keluarga yang memang kurang. Iya, oke. Saya jawab dengan pertanyaan yang saya tegas dan saya nanti bisa dipertanggungjawabkan, Mas Haji. Kami punya planning jauh-jauh hari bahwa masyarakat Losari Kidul itu tidak semuanya menengah ke atas. Iya. Dan kami lihat sendiri, untuk menengah ke bawah, kalau memang kena musibah, bukan mereka yang harus mengeluarkan uang banyak, artinya dibebani dengan uang banyak. Boro-boro beli ini, itulah artinya. Sekarang kami dari pemerintahan desa, kalau memang saya jadi, saya akan memaksimalkan mungkin semua warga desa Losari Kidul kalau memang terkena musibah, kami akan anggarkan dana untuk musibah tersebut. Contohnya artinya dana kematian. Betul. Dana kematian itu kami akan anggarkan dari pemerintahan desa. Tapi hari ini saya belum bisa menyebutkan nominalnya Mas Haji karena segala sesuatunya kita butuh asas musyawarah dan mufakat. Iya. Betul. Tapi hal ini akan saya pertanggungjawabkan untuk bisa membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama untuk kematian. Setidaknya kita, kalau kita ngomong bahasanya tuh ya buat bungkus kain kafan lah, atau yang lainnya buat sehari-hari. Sebab yang kami inginkan adalah di masyarakat Losari Kidul dan warga Losari Kidul khususnya, sebenarnya kalau mereka yang kena musibah, kita lihat justru mereka itu malah mengeluarkan dana yang lebih banyak. Betul. Artinya buat sehari-hari, buat sebenarnya kami miris itu. Nah, kami punya pemikiran yang artinya yang ke depan, kami akan membantu masyarakat tersebut yang kena musibah dari mulai kain kafan dan untuk biaya per hari. Tapi artinya untuk dalam arti untuk 1 minggu ya Pak. Betul. Artinya untuk meringankan beban benar Pak. orang tersebut. Untuk nominalnya kami belum bisa menyampaikan Mas Haji, artinya tapi Mas Haji bisa menilai bahwa harga kain kafan berapa dan untuk harga perjanjian berapa. Tapi kami akan janji, bukan sekedar janji, tapi akan memberikan yang terbaik buat masyarakat Losari Kidul, bahwa kami siap untuk membantu masyarakat yang terkena musibah tersebut. Itu Mas Haji. Ya, terima kasih Kang Prayit, dan ini adalah salah satu agenda dan kegiatan yang barangkali mungkin ditunggu-tunggu oleh para remaja Kang Prayit. Dunia olahraga dan seni budaya. Kebetulan di desa Losari Kidul kan kita punya satu lapangan yang luar biasa Kang Prayit. Tapi untuk acara dan event-event turnamennya itu yang sedikit agak sulit untuk kita lestarikan dan kita budidayakan. Nah, keinginan dari Kang Prayit ke depan bagaimana nih tentang perolahragaan Kang Prayit? Saya jawab dengan tegas Mas Haji. Masyarakat Losari Kidul mungkin tahu saya senang olahraga, apalagi saya punya anak yang bakat olahraganya sangat baik. Kami punya pandangan ke depan. Akan kami sosialisasikan dulu kepada lembaga, dan lapangan sepak bola itu akan saya teruskan lebih baik, dan kami punya rencana yang artinya yang bagus. Terus untuk kaula mudanya, sekarang kita masih dalam tahap calon Mas Haji. Artinya nanti kalau saya sampai terpilih, akan saya rekrut anak-anak muda yang senang olahraga. Maunya bagaimana? Kita bicarakan bersama. Baik lapangan bola, baik lapangan badminton, baik lapangan futsal, mangga kita musyawarahkan dengan asas musyawarah dan mufakat. Dan kebetulan kami punya planning bahwa tanah Losari Kidul itu sangat bagus. Artinya untuk dijadikan event-event, artinya event-event olahraga. Artinya bukan tanah bagus ya, tempat strategis yang bagus. Strategis yang bagus artinya buat event olahraga. Dan selama ini kami lihat untuk pemudanya, kami berharap
jangan pernah kita mengkelompok-kelompokkan Betul. satu Iya. sama lain. Mari kita Bersatu, berjabat tangan, iya. artinya untuk bisa memajukan Desa Losari Kidul yang lebih baik, dan kami akan meneruskan program-program Pak Gopal yang belum selesai akan kami teruskan, Iya. dan kami akan dijadikan satu yang terbaik lah, artinya yang terbaik buat Losari Kidul. Betul. Iya, itu jawabannya, mudah-mudahan artinya nanti bisa dipahami oleh kalangan remaja pecinta olahraga. Dan untuk masalah perizinan barangkali turnamen nanti bisa dikondisikan ya Pak? Oh, Baik, kami siap, artinya sebagai, kalau kami terpilih sebagai lembaga pemerintahan, kami akan mengawal perizinan itu sampai kemanapun. Artinya apa? Kami sebagai masyarakat dan lembaga akan kami gandeng semua, kami rangkul semua dalam kegiatan event apapun. Artinya bahasanya tidak mengkelompok-kelompokkan pemuda ini, pemuda itu, tidak ada. Kita satu keluarga Losari Kidul bermartabat itu. Ya, alhamdulillah. Terakhir Kang Brait, kita akan berbicara atau juga menanyakan tentang masalah anak-anak kita yang memang sudah harus tertinggal atau ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Barangkali mungkin ini bisa menjadikan satu acuan dan juga prioritas dari Kang Brait kalau nanti bisa terpilih menjadi KUU Desa Losari Kidul. Kang Brait, silakan. Iya, terima kasih Mas Haji. Saya akan menjawab mengenai anak yatim. Itu adalah saya katakan tanggung jawab, artinya pemerintahan. Artinya gini, saya akan memperhatikan dari mulai dia kehidupannya, sekolahnya, sampai kehidupan sehari-harinya. Betul. Insya Allah akan kami agendakan untuk anak yatim adalah tanggung jawab pemerintahan desa, yang nanti kami bersama lembaga unsur masyarakat untuk bisa membantu anak yatim piatu. Iya. Bagaimana caranya nanti kita akan upayakan, tapi kami akan berjanji akan kami prioritaskan untuk anak yatim untuk bisa ditanggung jawabi oleh pemerintahan desa. Oke. Baik dana itu dari mana, artinya kami sebenarnya desa Losari itu desa yang kaya. Iya. Kalau kita benar-benar memanajemen tersebut. Ini bukan rahasia umum, artinya semua orang tahu bahwa Losari itu sebenarnya pendapatan desanya itu lebih bagus dibandingkan desa-desa yang lain. Kenapa sih tidak tersentuh anak-anak yatim itu? Sebab mungkin mereka itu yang namanya manusia lah, mungkin Mas Haji tahu sendiri. Iya. Tapi kami akan berjanji bagaimana caranya kami akan mengupayakan dan mengutamakan untuk anak-anak yatim piatu untuk diberi santunan. Ya. Terakhir adalah kita artinya menilik dari para alim, para ulama sebagai sesepuh kita, tokoh masyarakat atau juga imam rawatib dan juga guru ngaji. Barangkali mungkin Kang Brait punya pandangan untuk beliau-beliau, Kang Brait? Iya. Untuk guru-guru ngaji dan mungkin imam-imam sholat, ya imam-imam rawatib, imam sholat dan imam masjid. Mungkin kami nanti akan berkoordinasi dengan tokoh ulama yang disepuhkan, bagaimana kedepannya. Insya Allah kami tetap akan memperhatikan, Mas Haji. Artinya dengan bentuk apapun akan kami perhatikan. Kami pemerintahan desa akan membantu, artinya memperhatikan lah. Dengan bahasa kami itu, kenapa sih tidak ada, ya selama ini mungkin kami memang tidak tahu, atau kami apa memang tidak ada gitu kan. Artinya kami akan berusaha bersama sesepuh, artinya bagaimana untuk kedepannya untuk bisa memperhatikan imam rawatib dan guru-guru ngaji. Termasuk kayak ada di sini kan banyak itu imam rawatib banyak. Insya Allah kami sentuh dan kami bermusyawarah dengan sesepuh ulama yang ada di Losari Kidul. Betul.
Dalam suatu naungan musola itu paling tidak ada yang namanya tenaga listrik, Pak Brian. Barangkali mungkin bisa memberikan satu masukan untuk musola. Barangkali nanti ada bisa memberikan satu bantuan untuk masalah kelistrikan, Pak Brian. Iya. Sebenarnya kalau kita melihat Losari Kidul itu apa yang saya katakan sama Mas, itu Losari itu sebenarnya bisa dibilang desa yang paling maju lah. Iya. Artinya pendapatan desanya juga sudah jelas. Masyarakat yang tidak tahu juga sebenarnya mengerti. Iya, betul. Kalau berbicara musola, apalagi itu untuk peribadatannya, Mas. Betul. Yang ada di Losari Kidul, mungkin kami bisa membantu dari pemerintahan untuk semua menghandle, artinya untuk membayarkan kegunaan listrik di baik musola ataupun masjid. Ya. Kami siap, artinya kami siap untuk menampung, artinya untuk membayarkan. Kami siap. Dan apalagi pemerintah ya, kadang saya lihat dari orang-orang pribadi juga banyak yang meminta, mereka ekonominya menengah ke atas, bahkan saya lihat ada banyak. Ya mungkin kalau memang ada musola, ada salah satu musola dipegang oleh masyarakat yang mampu, maka kami persilakan. Kami tidak akan memaksa, bahwa mungkin itu juga adalah amal yang benar-benar besar. Betul. Iya, yang buat kebaikan kita pribadi. Kalau masjid sih mungkin skupnya gede, punya anggaran sendiri. Mungkin yang diprioritaskan adalah musola ya kan Pak Yit, ya. Siap. Yang nanti akan mendapatkan satu ibaratnya bantuan dari pemerintah desa. Dan terakhir artinya ungkapan rasa terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Desa Losari Kidul yang saat sekali ini kan lagi acara demokrasi. Artinya banyak di antara kita berbeda pilihan, berbeda masukan atau pilihan. Nah, tentunya juga nanti pada akhirnya itu kan kita akan kembali ke salah satu calon yang terpilih. Ya, silakan Kang Prayet. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat Losari Kidul, khususnya kami atas nama pribadi mengucapkan terima kasih ke semua masyarakat yang telah memberi support, dukungan kepada kita. Dan perlu kami diingat, perbedaan perbedaan itu bukan suatu yang harus kita perdebatkan. Iya. Sebab perbedaan adalah suatu kebersamaan mengeluarkan pendapat. Jadi kedepannya apabila nanti siapapun yang terpilih, kita adalah warga masyarakat Losari Kidul yang baik dan ramah tamah. Artinya tidak memandang itu golongan ini, golongan itu, pendukung sana, pendukung situ, tidak ada. Saya berusaha akan semua itu adalah anak-anak dan keluarga saya yang ada di Losari Kidul. Sekali lagi, perbedaan bukan awal dari yang namanya permusuhan, tapi kita harus perbedaan itu adalah mempersatu kita. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi bahwa kita adalah satu keluarga, satu saudara yang ada di Losari Kidul. Demokrasi adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Artinya hari ini Losari Kidul, tahun ini Losari Kidul sedang berpesta demokrasi. Jadi perbedaan bukan satu alasan yang membawa kita permusuhan. Betul. Jadi intinya adalah kita akan rangkul semuanya. Ketika sampai jadi tidak akan memilah dan memandang sebelah mata untuk lainnya ya. Tidak. Oke, itu saja Kang Pait. Terima kasih untuk waktunya. Semoga sukses selalu. Mudah-mudahan harapan menjadi kenyataan. Amin. Mudah-mudahan akan menjadikan orang terbaik di antara yang paling baik, di antara yang terbaik. Semoga sukses luar biasa.